Di sesi keempat materi akuntansi persediaan, kita mempelajari goods and costs included in inventory. Di sini kita akan pelajari jenis transaksi dan biaya yang berhubungan dengan persediaan. Dengan kata lain, kita akan pelajari jenis-jenis transaksi yang bisa kita akui sebagai persediaan atau tidak. Materi yang akan kita bahas dalam video ini adalah pertama, goods in transit. Materi ini sudah kita pelajari di video sebelumnya di mata kuliah pengantar akuntansi. Tapi di sesi sekarang kita lebih berfokus pada kapan kita bisa mengakui barang yang masih dalam perjalanan itu menjadi persediaan. Jika di materi sebelumnya kan kita lebih berfokus pada metode pencatatan persediaan dan hubungannya dengan ongkos angkut. Kemudian materi kedua terkait dengan barang konsinyasi. Materi berikutnya kita akan pelajari biaya-biaya yang menjadi bagian dalam nilai persediaan. Dan yang terakhir adalah materi purchase discount. Kita mulai dengan goods in transit atau barang dalam perjalanan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa materi ini ada bedanya dengan apa yang sudah kita pelajari di metode pencatatan persediaan sebelumnya. Di metode pencatatan, kita lebih berfokus pada ongkos angkut dan hubungannya dengan penjurnalan. Di sini kita lebih berfokus pada kapan persediaan itu bisa kita akui. Perusahaan pada umumnya suka menambah aset dengan mengakui persediaan. Tapi jika persediaan itu dalam perjalanan, apakah kita akan mengakui itu sebagai persediaan atau apakah kita tidak boleh mengakui persediaan itu? Pertanyaan kapan barang dalam perjalanan boleh atau tidak boleh diakui sebagai persediaan itu muncul di akhir periode akuntansi ketika perusahaan akan melaporkan keuangan. Jadi pada akhir periode ada barang atau persediaan yang masih dalam perjalanan. Ini bisa kita alami sebagai penjual atau pembeli. Jadi jika posisi kita sebagai penjual, barang itu belum diterima oleh konsumen kita. Nah, apakah di akhir periode kita masih berhak atas barang itu dan mengakuinya sebagai persediaan? Jika posisi kita sebagai pembeli, barang itu belum kita terima dan masih dalam perjalanan di akhir periode. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai pembeli berhak mengakui itu sebagai persediaan? Nah, inilah yang akan kita pelajari di sini. Pedomannya, barang dalam perjalanan atau goods in transit wajib kita akui sebagai persediaan jika kita berhak secara legal atas barang tersebut. Legalitas itu ditentukan berdasarkan syarat pembelian atau syarat penjualan. Syarat pembelian atau penjualan itu adalah FOB shipping point atau FOB destination. Sebelumnya kita sudah kenal ini, tapi waktu itu kita lebih berfokus pada siapa yang menanggung ongkos angkut, pembeli atau penjual. Yang kita pelajari sekarang adalah kepemilikan persediaan. Siapa yang berhak mengakui barang dalam perjalanan sebagai persediaan, apakah pembeli ataukah penjual? Sebelumnya kita tahu bahwa dalam FOB shipping point, ongkos angkut ditanggung oleh pihak pembeli ketika barang belum sampai di pembeli. Nah, kepemilikan persediaan itu jika FOB shipping point adalah haknya pembeli. Jadi, pembeli sudah bisa mengakui persediaan mulai dari barang yang dibeli itu dibawa carrier atau pihak atau jasa angkut. Ini berarti, jika di akhir periode barang belum kita terima, kita harus mengakui itu sebagai persediaan jika kita sebagai pihak pembeli. Tapi jika kita sebagai pihak penjual, maka kita dilarang untuk mengakui barang itu sebagai persediaan kita. Jika FOB destination di video sebelumnya, ongkos angkut ditanggung oleh pihak penjual sampai barang sampai di pembeli. Terkait dengan kepemilikan persediaan, pihak penjual tetap mengakui itu sebagai persediaan sampai barang diterima oleh pihak pembeli. Jadi pihak pembeli tidak boleh mengakui itu sebagai persediaan ketika barang dalam perjalanan. Sekarang kita masuk ke materi barang konsinyasi. Materi ini akan kita bahas lebih detail di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 3. Di tahap ini kita hanya membahas dasar akuntansi untuk barang konsinyasi. Di sini terdapat pihak yang menitipkan barang untuk dijual oleh pihak lain. Pihak yang menitipkan barang itu disebut consignor dan yang dititipi barang itu adalah consignee. Jadi consignee itu bertindak sebagai agen penjualan. Di sini consignee dilarang untuk mengakui barang konsinyasi sebagai persediaan. Barang itu tetap menjadi persediaannya consignor. Consignee tidak memiliki hak kontrol atas barang tersebut sehingga tidak boleh mengakui itu sebagai persediaan. Jadi ketika consignee menerima barang dari consignor, maka consignee dilarang untuk mendebit persediaan.
Materi ini akan kita bahas lebih detail di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 3. Setidaknya kita paham di sini bahwa jika kita menemukan transaksi seperti ini, maka kita bisa menentukan siapa yang berhak mengakui barang itu sebagai persediaan. Kita sudah memahami transaksi konsinyasi terkait dengan apakah kita mengakui persediaan atau tidak. Jadi selama ini dari materi Goods in Transit konsinyasi bisa kita simpulkan bahwa kita bisa mengakui persediaan ketika ada hak secara legal atas barang yang diterima atau dikeluarkan. Ketika ada hak legal yang berpindah contoh ke pembeli, maka kontrol barang tersebut ada di pembeli. Sekarang kita membahas biaya-biaya yang berhubungan dengan persediaan. Di sini terdapat product cost dan period cost. Product cost merupakan biaya yang langsung melekat pada persediaan. Biaya seperti biaya langsung diakui sebagai akun inventory atau persediaan. Biaya seperti ini langsung berhubungan dengan semua upaya untuk membawa barang tersebut ke tempat pembeli. Jadi yang termasuk dalam biaya ini adalah harga pembelian, ini jelas kita akui sebagai persediaan. Kemudian pajak penjualan atau jika barang impor ya pajak yang berhubungan dengan impor barang itu kita akui sebagai persediaan. Lalu ada biaya transportasi untuk membawa barang ke pembeli dan biaya-biaya yang berhubungan dengan persediaan. Contohnya, jika produk hasil produksi, maka terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Jadi, jika kita lihat di sini, tidak hanya harga jual atau harga beli persediaan yang kita akui sebagai persediaan, tapi ada biaya lainnya. Setelah product cost, sekarang kita mempelajari period cost. Period cost adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produksi barang atau tidak berhubungan langsung dengan barang yang dijual. Jadi biaya ini tidak kita masukkan sebagai nilai persediaan. Contohnya adalah biaya gaji marketing, biaya gaji akuntan, biaya pemasaran. Jadi biaya-biaya administrasi seperti ini tidak akan mempengaruhi nilai persediaan yang dijual atau yang dibeli. Kita sekarang masuk di topik purchase discount. Kita sudah paham di materi akuntansi piutang bahwa perusahaan sering menawarkan penjualan dengan diskon. Jadi sama halnya dengan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya untuk piutang, terdapat dua metode terkait dengan diskon yaitu gross method dan net method. Oleh sebab itu kita lihat lagi videonya. Terkait dengan diskon penjualan, terdapat dua metode yaitu gross method dan net method. Kita lihat di sini terdapat penjualan sebesar 10.000 euro dengan syarat pembayaran 210 N30. Untuk transaksi penjualan, akun yang digunakan dua metode ini sama yaitu debit account receivable dan credit sales revenue. Namun, angkanya berbeda di mana untuk gross method melibatkan angka 10.000 seperti yang selama ini kita lakukan. Namun untuk net method, kita mengasumsikan bahwa customer memanfaatkan periode diskon sehingga kita tidak melibatkan angka 10.000 namun 9.800 yang berdasarkan diskon yang diasumsikan diambil oleh customer dari 2% dikalikan 10.000. Selanjutnya, ketika terdapat pembayaran senilai 4.000 euro dalam periode diskon, maka untuk gross method menjurnal debit cash 3.920 euro dan debit sales diskon sebesar 80 euro dan credit account receivable sebesar 4.000 euro. Namun untuk net method langsung kas pada account receivable sebesar 3.920. Untuk pembayaran sisanya sebesar 6.000 dilakukan tidak dalam periode diskon, maka untuk gross method kita menjurnal kas pada account receivable sebesar 6.000 euro dan untuk net method kita menjurnal kas debit sebesar 6.000 euro, kredit account receivable sebesar 5.880 euro. Angka ini dari saldo piutang karena sebelumnya kan kita mulai dari saldo awal 9.800, kemudian di jurnal kedua kita mengkredit 3.920 sehingga saldo piutang saat itu adalah 5.880. Jadi, jika terdapat pelunasan di sini, maka kita mengkredit account receivable sebesar 5.880 dan kita mengkredit sales discount forfeited sebesar 120. Akun ini menggambarkan diskon penjualan yang tidak diambil oleh pembeli, di mana akun ini kita laporkan di pendapatan dan beban lain-lain dalam laporan laba rugi. Metode net method sebenarnya lebih akurat dibandingkan gross method. Hal ini dikarenakan dengan net method maka piutang akan dilaporkan sebesar cash realizable value atau sebesar kas yang dapat direalisasikan. Namun banyak perusahaan lebih suka atau sering menggunakan gross method untuk transaksi penjualan.
Jadi dua metode ini benar, namun perusahaan harus menggunakan satu metode secara konsisten. Kita sudah mempelajari konsep dasar persediaan, kita sudah mempelajari metode pencatatan persediaan, dan juga kita sudah mempelajari konsep kapan kita mengaku sebagai persediaan dari beberapa contoh transaksi. Materi selanjutnya adalah cost flow assumption, di mana dalam materi ini kita akan membahas metode penilaian persediaan yang kita mulai dengan metode identifikasi khusus.